hari ini training pasukan doa semangat. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai untuk hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Daniel Ferry Setiawan. Silakan. Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu. Bisa dengarkan ya? Ya, dan kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa Engkau berbicara dan memperlengkapi setiap kami ikat segala kuasa pengaruh yang bukan daripada Tuhan. Spirit-spirit dari bangsa-bangsa, dari provinsi-provinsi, apapun yang mengganggu apa yang ingin Kau sampaikan, apapun yang ingin menyesatkan, kami habisi di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saya ajak kita lihat bentar ya Bapak dan Ibu. Saya buka PowerPoint-nya ya, semoga bisa lihat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tema yang saya rasakan adalah perlu saya ajak kita renungkan dan kita bahas sama-sama adalah mengenai perisai iman dan perang gelombang ya. Kalau kemarin-kemarin itu Bu Eva sempat memberikan tema kerendahan hati, tapi sekarang Bu Eva tanya saya lagi, jadi saya berikan ini yang saya dapat ya, semoga tepat Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, dasar firman-nya dari mana? Dari Efesus 6 ya. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan kenakanlah perisai iman untuk menahan anak-anak panah berapi ya Bapak dan Ibu. Kalau lihat gambarnya ini ada seorang yang sedang bertempur dan jelas ada musuhnya yang melepaskan panah-panah berapi ya. Dan Bapak dan Ibu kalau perhatikan secara sedikit lebih detail ya, itu di perisainya itu ada gambar singa ya, atau kepala singa ya, dan sebenarnya sedang mengaum ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya, maaf tadi terpotong. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan kenakanlah perisai iman untuk menahan anak-anak panah berapi yang dengan dahsyatnya ditujukan oleh iblis ya, si jahat kepada kalian ya. Jadi Bapak dan Ibu, suka nggak suka, percaya nggak percaya, kita ini punya musuh Bapak dan Ibu yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Dan salah satu cara dia menyerang adalah dengan anak-anak panah berapi Bapak dan Ibu ya. Dan anak panah berapi Bapak dan Ibu anak-anak panah itu sebenarnya sesuatu yang kecil ya Bapak dan Ibu ya. Orang itu nggak langsung mati Bapak dan Ibu sebenarnya dengan anak-anak panah ya. Jadi misalnya apa? Saya tuh pernah lihat ya beberapa waktu yang lalu ada di Indonesia ini ada yang perang pakai anak panah dan salah satu yang kena itu matanya Bapak dan Ibu ya. Waduh, saya pikir itu mengerikan sekali ya. Tetapi ya apa boleh buat ya, tapi ternyata orang tersebut nggak langsung mati Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu, anak-anak panah itu kelihatannya kecil Bapak dan Ibu, tapi sangat beracun dan bisa mencuri, membunuh dan membinasakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Dan dikatakan di sini tuh di Alkitab itu ada satu terjemahan New King James berkata above all. Above all itu mungkin istilahnya gini ya, salah satu yang paling penting, salah satu yang terutama ya. Walaupun secara urutan itu yang diperkatakan biasanya ikat pinggang kebenaran ya. Ikat pinggang kebenaran itu harus dikenakan pertama ya, karena kalau enggak ada tempat untuk meletakkan senjata, nggak ada tempat untuk meletakkan pundi-pundi uang dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di New King James ini above all. Jadi ini termasuk salah satu yang terpenting Bapak dan Ibu ya, tidak boleh kita lupakan ya. Misalnya apa Bapak dan Ibu? Ini contohnya ya, Bapak dan Ibu saya rasa sudah pernah dengar ya. Jadi di Cina itu di salah satu kota itu ya, kota cukup besar ya, 20 sekian juta, itu kemarin diberlakukan lockdown ya sekitar 50-60 hari ya. Dan akibatnya banyak penduduknya sekarang ini yang sudah selesai itu meninggalkan kota itu ya. Tetapi pada waktu itu terjadi Bapak dan Ibu ya, sekitar sudah cukup lama berlangsung, banyak orang ini sebenarnya yang putus asa ya, yang bunuh diri Bapak dan Ibu ya. Nah, saya nggak bicara mengenai keadaannya Bapak dan Ibu ya. Firman Tuhan berkata gini ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu kita semua menghadapi keadaan seperti itu, kita bahagia nggak Bapak dan Ibu? Mungkin secara manusia kita nggak bahagia Bapak dan Ibu, tetapi Alkitab berkata bahwa apa? Berbahagialah orang yang
mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saya ulangi Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu boleh katakan sama-sama, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, sebenarnya terlepas dari segala situasi dan kondisi, kalau kita itu dapat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat melakukannya, itu kita berbahagia Bapak dan Ibu. Ya, itu firman Tuhan, ya, itu pengertian yang harus kita punya. Ya, kenapa? Karena Bapa kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya. Kok bisa Tuhan yang baik mengizinkan hal itu terjadi? Ya, bisa saja Bapak dan Ibu. Banyak alasan, banyak perkara. Ya, saya nggak bahas hal itu di sini, ya. Tetapi saya ajak bagaimana kita membalikan keadaan, bagaimana kita berkemenangan, Bapak dan Ibu, ya. Saya ajak firman yang saya rasa cukup sering kita dengar, Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul karena pendengaran, ya, dari pendengaran. Tapi pendengarannya bukan pendengaran akan semua firman, ya, tapi pendengaran akan firman yang sifatnya itu rema, sudah keluar dari mulut Kristus, ya, yang diurapi, ya. Jadi apa Bapak dan Ibu, ya? Jadi hari-hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita nggak bisa mendengarkan firman Tuhan, ada dua jenis firman Tuhan. Ada logos yang tertulis dan ada rema. Rema itu beda tingkatannya. Rema itu sudah keluar dari mulut Kristus, ya, dari mulut Tuhan, sudah diurapi oleh Roh Kudus, ya. Dan firman yang keluar dari mulut Roh Kudus yang sudah diurapi itu sebenarnya prioritasnya lebih tinggi daripada firman yang tertulis, ya. Jadi apa nih misalnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan Bapak dan Ibu, kita bisa bingung, ya, firman Tuhan berkata apa? Tunduklah kepada orang yang di atas kita misalnya. Nah, tetapi orang yang di atas kita ini melakukan firman Tuhan nggak? Ya, benar-benar tunduk kepada Tuhan atau sebenarnya berada dalam pemberontakan, tidak melakukan firman Tuhan. Sebenarnya berada dalam bagian orang-orang yang mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Dan disinilah kita perlu hikmat untuk memisahkan, ya, di mana waktunya untuk istilahnya menundukkan diri dan di mana untuk waktunya istilahnya ini kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia, ya. Dan firman itu berkata bahwa apa? Yohanes 1 adalah bahwa Yohanes 1 ayat 1, ya. Ini pembuka Injil Yohanes yang paling terkenal, bahwa saya rasa sangat terkenal, ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi salah satu pengertian, ya, salah satu istilahnya kemampuan yang harus kita punya, ya, perlu kita punya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pasukan Tuhan adalah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus dapat membedakan ini suara Tuhan atau bukan, ya. Jadi kami juga ada beberapa istilahnya pembekalan lah atau pemuritan. Dan salah satu yang kami tekankan adalah bagaimana mendengarkan firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Karena kalau enggak, kita bisa disesatkan, ya. Disesatkannya gimana, Bapak dan Ibu? Saya ajak kita lihat 2 Raja-Raja 1 ayat 16. Maaf ya Bapak dan Ibu. Ya, ada ayat yang berkata gini. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah yang disembah di Ekron, seolah-olah tidak ada Elohim di Israel, tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, sebab itu engkau pasti akan mati. Ya, jadi Bapak dan Ibu, situasi kondisinya bagaimana? Raja Israel sakit, lalu dia bertanya, tapi bertanya kepada ilah yang salah, ya, yang tidak menciptakan langit dan bumi, ya, dan namanya ini Baal-Zebub, dan dia sebenarnya itu adalah raja lalat, Bapak dan Ibu. Ya, jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah katanya, ya, Bapak dan Ibu bisa cek lah, ya. Ya, tapi katanya itu kalau lalat mengganggu domba, itu caranya dengan masuk ke telinga domba, lalu dia mulai mendenging, ya, terus membuat domba itu akhirnya marah, gila, bahkan membentur-benturkan kepalanya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu banyak contoh, ya, orang-orang yang terkenal itu malah bunuh diri, ya, seperti kemarin yang tadi saya sudah berikan itu contoh, ya. Kenapa? Karena mereka nggak kenal Tuhan, karena mereka tidak mendengarkan apa yang
menjadi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Bapak dan Ibu. Jadi terlepas daripada apapun situasinya, apapun kondisinya, Paulus masuk penjara, Paulus dirajam, ya, Tuhan Yesus dicambuk, ya, di kayu salib, Petrus disalib terbalik, kita bisa berbahagia kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, jadi bukan kondisinya, Bapak dan Ibu. Ya, nah, saya pernah diizinkan Tuhan untuk pergi peperangan rohani ke satu negara. Ya, negara apa? Negara Jepang, Bapak dan Ibu. Ya, dan mereka itu dulu, ya, saya sebut dulu, ya, itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Salah satu kebiasaannya itu katanya kalau mereka ini merasa gagal, gitu ya. Nah, di dalam hidup mereka merasa lebih terhormat kalau bunuh diri, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya mau berkata bahwa itu bukan dari Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, mereka ada katanya kamikaze dan lain sebagainya. Ya, saya menghormati, ya, kita menghormati, tapi saya percaya kebenaran itu tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, Dia datang ke dalam kehidupan kita untuk memberikan kehidupan dan memberikannya dalam segala kelimpahan, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya juga sebenarnya kurang setuju dengan apa? Dengan lagu, ya, ada lagu yang berkata sakit, ya, sakitnya di sini. Nah, itu menurut saya bagian daripada penyesatan yang sedang dilepaskan oleh roh ini, ya, mau membuat orang-orang menjadi sakit, kecewa, marah, bunuh diri, Bapak dan Ibu. Ya, dan saya dorong Bapak dan Ibu untuk pelajari. Ya, kenapa? Karena ke depan nih ada beberapa hamba Tuhan yang sudah dapat. Ya, ada yang dapat apa? Pastor Joy Israel, ya, Bapak dan Ibu. Kalau ikuti Zoom-nya, ya, Zoom-nya itu kalau ikut Zoom katanya 500 orang, Bapak dan Ibu, ya, full, ya, kapasitasnya. Nah, beliau ini dapat bahwa nanti ada gelombang kematian yang melanda anak-anak, ya, usia muda, Bapak dan Ibu. Ya, ada juga hamba Tuhan yang berkata bahwa apa? Nah, ini kita perlu siapkan, ya, siapkan apa? Namanya madu sama gamat jeli, ya. Tapi saya nggak mau berdebat di sini, ya, Bapak dan Ibu. Mau percaya silakan, lakukan silakan, yang enggak juga resiko sendiri, ya. Tetapi menurut saya mereka adalah hamba-hamba Tuhan, mereka adalah nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan. Ya, nah, bagaimana kita membedakannya? Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya percaya kita perlu punya roh. Ya, di Yesaya 11 ada roh pengenalan akan Tuhan. Nah, kita perlu kenal dengan apa, Bapak dan Ibu? Ya, ada suara Tuhan, tapi ada juga hati Tuhan. Nah, ini apa bedanya, Bapak dan Ibu? Ya, nah, ini saya kembali ke fotonya, ini kesaksian saya, bukti bahwa saya benar-benar ke sana, gitu ya, 2018. Nah, ini satu gedung, ya, gedung apa? Nah, ternyata di sini nih orang yang terkaya di dunia ini pernah tinggal di daerah sini dan membangun daerah, ya, nama daerahnya itu ARK, ya. ARK tuh dari singkatan dari apa? Akasaki, Roppongi, kayaknya saya lupa, ya, bukan Kawasaki, saya lupa apa. Nah, cuma ARK itu menurut saya sesuatu yang penting juga. Kenapa? Karena di Alkitab minimal ada dua, ya, ada Bahtera Nuh sama ada tabut perjanjian, Bapak dan Ibu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi harusnya apa? Kita anak-anak Tuhan punya hikmat. Anak-anak Tuhan juga diberkati harusnya, ya, salah satunya karena Tuhan berikan hikmat, ya, contohnya Salomo bisa berdagang, ya. Ini Bapak Mori ini katanya terkaya di dunia tahun 90-an, ya. Pada waktu itu belum ada booming apa e-commerce dan lain sebagainya, jadi yang terkaya di seluruh dunia itu mainnya atau bisnisnya di bidang real estate, ya. Bapak dan Ibu bisa cek lah, silakan cek, ya. Nah, saya mau ajak kita melawan, ya. Nah, melawannya ini gimana, Bapak dan Ibu? Hikmatnya, ya. Ini ada beberapa daftar, ya, istilahnya tindakan-tindakan praktis, ya. Cuma mungkin saya nggak bahas terlalu detail, ya. Cuma saya mau ajak Bapak dan Ibu lihat sedikit ke gambarnya, ya. Ini gambar apa? Nah, singkat cerita, udah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, saya lupa lah, 2 atau 3 bulan yang lalu, Tuhan itu berkata, ayo nak, ya, kita harus berperang dengan beberapa roh, ya. Roh apa? Karena ini running doa pasukan, ya. Jadi agak lebih detail, Bapak dan Ibu, ya, dengan roh, ya. Ada tadi Beelzebub, ya. Ada mungkin Mamon, ya. Terus apa? Asmodeus, ya, dan Baal, gitu, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, kita pelajari, kita cari pijakan-pijakannya, lalu kita datang ke titik-titik tertinggi, ya. Ini beberapa gedung bertingkat, lalu kita adakan pujian penyembahan di sana, dan singkat cerita, ya, menurut beberapa kesaksian itu
langit terbuka seperti di atas ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mau percaya silakan, yang nggak percaya ya saya udah biasa ya. Saya udah biasa tuh gimana ya, banyak orang berkata ini harus nggak begini nggak begitu ya. Saya sering ditegur orang juga Bapak dan Ibu. Nah tapi gini Bapak dan Ibu, saya ajak kita menguji segala sesuatu Bapak dan Ibu. Jangan gampang-gampang di istilahnya disesatkan, jangan gampang-gampang percaya, oh ini benar, ini salah, tapi ujilah segala sesuatu. Ya, dan saya percaya kita harus punya apa? Harus punya rasa cinta akan kebenaran. Ya, sehingga apa? Kalau ditegur itu bukan marah, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita ini nggak mencintai kebenaran, ketika ditegur kita akan marah. Ya, kenapa? Karena kita mempertahankan kebenaran kita. Ya, benar. Belum tentu yang kita pegang itu benar. Ya, nah, jadi kalau mau lihat PPT-nya silakan bisa minta ke Bu Eva ya, atau ya mungkin saya kirimkan di grup atau saya japrikan ke Bu Eva, atau ya mungkin bisa lihat YouTube-nya ya. Nah tapi intinya saya akan berikan satu contoh Bapak dan Ibu ya. Saya akan berikan kesaksian ya. Kesaksiannya apa? Ini Bapak dan Ibu bisa cek juga ya, karena ini cukup terkenal ya. Jadi apa? Ada hamba-hamba Tuhan ya tahun 1940-an yang mereka ini sangat gencar menginjil ya. Generasinya Billy Graham itu ada dua ya, dia punya teman sebenarnya sedikit lebih senior ya. Jadi ini ada ceritanya, kisahnya itu kisah sedih ya, tapi bukan kisah sedih di hari Minggu, kisah sedih mengenai dua penginjil ya. Kenapa kisah sedih? Karena gini Bapak dan Ibu, singkat cerita awalnya itu mereka sama-sama melayani Tuhan, tapi pada satu titik mereka itu mengalami krisis iman ya, dan hamba Tuhan yang ini ya namanya Charles Templeton itu meninggalkan Tuhan ya, bahkan akhirnya ini dia menulis buku Selamat Jalan, Selamat Tinggal Tuhan ya. Jadi dia menuliskan apa alasan-alasannya kenapa dia meninggalkan atau menolak iman Kristen. Bayangin Bapak dan Ibu, dari seorang penginjil yang bersaksi menceritakan mengenai Tuhan, kebaikan Tuhan, dan dia sampai pada satu titik di mana dia meninggalkan Tuhan, berbalik ya. Dan Bapak dan Ibu kalau ikuti hari-hari ini sebenarnya tidak hanya satu ya, ada pemimpin pujian ya, ada orang yang tadinya diurapi, sangat diurapi, dia sebenarnya sudah mulai bergeser. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa yang terjadi dengan beliau ini ya, Bapak dan Ibu silakan cek lagi ya. Tetapi menurut beberapa referensi yang saya cari ya, beliau ini mengalami krisis iman ketika dia lihat bahwa apa, dia mengkhotbahkan kebaikan Tuhan, tetapi pada kenyataannya ada orang-orang yang kelaparan Bapak dan Ibu ya, ada orang-orang yang krisis pangan seperti di Afrika Bapak dan Ibu. Mereka secara manusia hidup tetapi sudah sangat kelaparan ya, tinggal apa? Tinggal tulang dibalut kulit saja Bapak dan Ibu ya. Dan dia akhirnya menolak, dia akhirnya nggak percaya Bapak dan Ibu. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, saya percaya Bapak dan Ibu ya, firman Tuhan berkata salah satunya gini ya, Mazmur 103 ya. Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ya, jadi orang Israel taunya apa? Taunya itu Tuhan yang memberikan makan. Ya, seperti apa? Seperti istilahnya kalau sekarang itu kita lihat ATM aja ya. Oh, kita datang ke ATM, kita pencet tet 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 tet, kita doa tek 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 tek, lalu keluar uang. Nah, Tuhan kadang-kadang kita perlakukan seperti itu ya. Saya bukan nggak pernah, saya juga pernah Bapak dan Ibu ya, dulu saya juga belum sedewasa sekarang ya. Tetapi sekarang Bapak dan Ibu, saya lebih mengenal jalan-jalan Tuhan ya, sehingga mengerti bahwa apa ya, kalaupun Tuhan izinkan kelaparan itu pasti mendatangkan kebaikan. Kok bisa begitu ya? Saya nggak tahu persis caranya bagaimana ya. Kalaupun mereka menghadapi kelaparan, mungkin karena apa? Mungkin karena ada kutuk-kutuk keturunan di atas mereka yang mungkin belum dipatahkan mungkin ya. Tapi kalaupun tidak, firman Tuhan tetap berkata apa? Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya Bapak dan Ibu ya. Ada orang-orang Yahudi, saya nggak tahu ada anak-anak Tuhan nggak. Saya tahu ada beberapa anak-anak Tuhan yang istilahnya mereka harus masuk ke camp-camp ya pada tahun 1940-an, pada waktu ada pembantaian banyak orang lah, terutama orang Yahudi ya, tapi tidak aja orang Yahudi, ada orang Gipsi ya, homoseksual itu juga mereka dibantai ya. Tetapi kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan tetap berbahagia
Nah, contohnya apa Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu juga bisa cari di YouTube ya. Ada seorang hamba Tuhan yang berasal dari tempat yang sama di Cina, namanya George Chen ya. Nah, singkat cerita George Chen ini memberitakan firman Tuhan, lalu dia di penjara Bapak dan Ibu ya. Apa yang terjadi? Di penjara dia disuruh untuk mengurus kotoran manusia ya sebenarnya ya. Selama berapa lama? Selama 17 tahun ya, Bapak dan Ibu bisa cek saja ya. Nah, jadi yang menarik apa Bapak dan Ibu? Yang menarik gini ya. Dia tuh bersaksi bahwa selama dia melakukan hal itu dia sendiri ya di semacam kolam gitu ya, dan mengolah kotoran manusia untuk dijadikan pupuk gitu ya. Nah, menurut dia itu adalah masa-masa dia yang terindah ya, istilahnya dia sebut itu sebagai honeymoon, bulan madu Bapak dan Ibu. Bayangin Bapak dan Ibu, secara fisik, secara manusia, secara jasmani yang dia lakukan itu Bapak dan Ibu selama 17 tahun. Tetapi di alam roh ya dia berkata bahwa apa? Saya sedang masuk taman Tuhan. Dia nyanyi I come to the garden alone Bapak dan Ibu. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ini ada satu kunci yang penting. Ya, yaitu apa? Salah satu kunci kita mengalahkan iblis dengan pujian penyembahan. Ya, karena apa? Karena dengan pujian penyembahan kita ini istilahnya bisa pindah dimensi, pindah alam, ya. Bukan di alam jasmani lagi tapi ke alam surgawi. Ada nggak Alkitab ayatnya di Alkitab? Ya, di Alkitab ada, Bapak dan Ibu. Ya, Paulus itu diangkat ke surga. Terus di Kitab Wahyu, ya, Yohanes itu firman Tuhan berkata, naiklah kemari. Ya, naiklah kemari itu kemana? Ya, Yohanes itu naik ke alam surgawi dan di situ dia dibawa ke dimensi masa depan, Bapak dan Ibu. Dia lihat akhir zaman, dia lihat apa yang akan terjadi, dia lihat anak domba itu membuka meterai demi meterai, dia membuka dia lihat cawan demi cawan itu sedang terjadi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini ada beberapa pelajaran yang saya nggak bisa, istilahnya mungkin saya nggak bisa sampaikan secara detail. Tapi gini ya, ini mungkin secara singkat Bapak dan Ibu bayangkan seperti apa. Ya boleh nonton tuh ya filmnya, saya nggak tahu masih ada di bioskop apa enggak, tapi namanya Doctor Strange ya. Nah Doctor Strange itu gimana? Doctor Strange itu bisa pindah dimensi ke dimensi ya. Dan saya tahu itu istilahnya bukan sekedar film, tapi kebenaran. Kebenarannya apa? Kita bisa hidup misalnya apa? Di dimensi apa? Di dimensi masa kini ya. Tapi secara fisik mungkin kita misalnya ya Bapak dan Ibu, secara fisik kita nonton Zoom ya. Tetapi secara pikiran kita ini sedang mikirin, wah nanti saya sedang mau ke mall mana, saya mau makan apa. Nah ini sebenarnya pikiran kita ini sedang jalan-jalan di luar ya. Atau misalnya apa ya? Kita ini bisa hidup di masa sekarang atau masa depan atau masa lalu. Ya misalnya apa ya? Kita lihat ayatnya, orang Israel sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Ya, mereka masuk ke padang gurun, tetapi yang mereka ingat-ingat adalah masa-masa di zaman dulu ketika mereka di Mesir menjadi budak tapi makanan lebih enak. Ya, ada bawang prei dan bawang saya lupa ya, timun ya. Dan mereka bersungut-sungut, marah, kecewa kepada Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu intinya apa ya? Saya percaya kita perlu menyiapkan iman kita supaya apa? Kalaupun Tuhan membawa kita keluar Keluar dari perbudakan dosa yang mengikat kita, kita tetap bisa bersukacita seperti apa? Seperti Kaleb dan Yosua. Karena apa? Saya percaya mereka itu istilahnya memikirkan destininya, memikirkan masa depan. Wah, nanti saya akan menduduki tanah perjanjian. Saya akan diberkati berlimpah-limpah karena Tuhan saya itu baik. Ya, jadi ini ada apa? Ada dua dimensi. Dimensi apa? Dimensi yang dari Tuhan dan dimensi yang bukan dari Tuhan. Ya, dimensi yang bukan dari Tuhan itu berkata ini akan hancur, ini jelek dan lain sebagainya, bangkrut dan lain sebagainya. Ya, oke, saya harap kita dapat pengertian itu. Ya, nah, jadi ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai kita ini disesatkan ya dengan dengan kelihatannya baik, hal yang kelihatannya baik ya. Ini contoh aja Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kalau nggak percaya silakan, karena ginilah kita sedang belajar mengenai training pasukan ya. Dan Bapak dan Ibu pernah dengar Lucifer ya. Lucifer itu artinya apa? Pembawa cahaya
ya, tapi ada cahaya yang dari Tuhan dan ada cahaya yang bukan daripada Tuhan, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya kalau di Amerika itu kan lambangnya apa? Lambangnya ini perempuan ini yang membawa api gitu ya, membawa buku gitu ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ada orang yang mendapat hikmat, mendapat pengertian bahwa ini kayaknya sebenarnya bukan sesuatu yang dari Tuhan. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya setan, ya, sebenarnya Lucifer yang membawa cahaya yang bukan daripada Tuhan, ya. Tapi saya tidak sedang menghakimi, ya Bapak dan Ibu, ya. Ada yang berkata demikian. Kenapa? Karena gini katanya, ini malaikat jatuh terus memberikan manusia ini api, ya, terus dia diikat, akhirnya dirantai. Nah, saya tidak sedang mau berkata istilahnya gini ya, mau bikin perdebatan yang nggak perlu Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu percaya, ya lakukan apa ya, ikat ya, tolak, tahan, sampaikan kebenaran, ya. Tapi Bapak Ibu nggak percaya, ya udah, ya. Nah, saya ajak untuk apa? Untuk kita lebih dalam mengenal Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan dengan yang kelihatannya baik, Bapak dan Ibu. Ya, nah, jadi firman Tuhan berkata di Amsal 9 ayat 10, ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita perlu punya pengenalan yang lebih dalam, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya ini bukan sedang promosi buku, Bapak dan Ibu, cuma saya ini kebetulan hidup saya belajar sekitar mungkin 20 sekian tahun gitu ya, dari hamba-hamba Tuhan, ya. Dan beberapa hamba Tuhan ini, salah satu yang paling senior ini almarhum Pak Yusak Cipto Purnomo, ya. Beliau itu menuliskan buku, ya, Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan, ya. Nah, saya menyarankan Bapak dan Ibu baca dari buku ini, ya. Tapi ya saya juga istilahnya nggak memegang ini sebagai doktrin, ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Ada yang juga berkata beliau ini sesat dan sebagainya, ya. Beliau ini termasuk orang yang waktu itu mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi berkata Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begitu, ya. Dan banyak orang berkata wah ini sesat, ya. Misalnya apa? Ada suatu kasus, ya Bapak dan Ibu, beliau ini mendengarkan bahwa apa? Oh, katanya istrinya sudah mau dibawa pulang, ya, lalu nyiapkan peti mati, ya, beli tanah dan lain sebagainya. Udah gitu gimana? Sama Tuhan nggak jadi, ya. Jadi ya gimana? Ya itu suka-sukanya Tuhan, ya Bapak dan Ibu, ya. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan, Bapak dan Ibu, kita bisa berkata bahwa apa? Itu sesat, ya. Bahkan ya istilahnya kalau orang pun berkata itu sesat, ya saya juga nggak berani menghakimi, Bapak dan Ibu, ya. Nah, cuma firman Tuhan berkata bahwa apa? Di 1 Tawarikh 28 ayat 9, ya. Ini Daud punya kekayaan, ya, dia mempersiapkan kekayaannya untuk membangun bait suci dan dia wariskan kepada Salomo kekayaannya. Dan dia berkata apa? Dia tidak berkata carilah duit yang banyak, tapi salah satu warisannya adalah apa? Kenallah Allahnya ayahmu, Bapak dan Ibu. Jadi sekalipun uang Salomo itu jauh lebih banyak, ya, triliunan, ya, mungkin ratusan ribuan triliun, ya. Daud lebih kaya karena Daud lebih mengenal Tuhan. Daud diproses oleh Tuhan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya himbau untuk apa? Untuk kita menggali dan membahas pengenalan dengan mengenal Tuhan ini lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita nggak mudah marah, nggak mudah kecewa, nggak mudah disesatkan, tapi kita bisa makin menjadi berkat. Kita bisa makin intim, makin mengenal dengan Tuhan, ya. Ada beberapa buku juga, ya, saya mungkin cuma bisa rekomendasikan aja, menurut saya bagus, ya. Persekutuan muka dengan muka, ya, udah ada versi bahasa Indonesianya. Nah, jadi itu cara kerja Beelzebul, ya. Yang pertama menyesatkan, ya, menyesatkan apa? Salah satunya itu orang sakit, Bapak Ibu, disesatkan, ya. Tapi akibatnya apa? Ya kena hukuman Tuhan, ya. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu apa? Nah, ini saya bacakan firman Tuhannya, Matius 12 ayat 24, ya. Menurut saya ini dampak daripada cara kerja Beelzebul adalah apa? Dia mengadu domba. Udah gitu dia istilahnya udah lempar batu sembunyi tangan, ya, nyalahin lagi, ya. Nah, firman Tuhan berkata gini, ya, tetapi ketika orang Farisi mendengar hal itu, mendengar bahwa Tuhan Yesus mengusir setan, mereka berkata mengenai Tuhan Yesus, dia itu mengusir setan dengan kuasanya Beelzebub, penghulu setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga
Kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan heran bahwa kalau kita ini belajar menjadi pasukan, training doa pasukan, malah kita yang dibilang sesat. Kenapa? Karena Yesus juga 2000 tahun lalu begitu dia mulai mengusir setan. Nah, orang Farisi ya berkata apa? Ini dia bukan melakukan yang benar. Dia ini di bawah kuasa Beelzebub, penghulu setan. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ada beberapa strategi untuk membalikannya ya. Misalnya apa ya? Ya, misalnya kita harus punya kasih dan lain sebagainya karena kasih menutupi pelanggaran. Tapi gini ya. Saya ingin tunjukkan istilahnya juga kesaksian atau bukti ya bahwa ketika kami bulan Februari ya itu ada katanya ancaman tsunami ya, Krakatau dan lain sebagainya. Tuhan gerakan kami untuk untuk sewa kapal ya, pergi ke Kepulauan Seribu ya, bukan untuk jalan-jalan Bapak dan Ibu ya, tapi untuk mengadakan peperangan rohani ya, mengikat salah satunya itu roh Beelzebub ini ya. Dan singkat cerita, menurut kami setengahnya langit terbuka Bapak dan Ibu ya. Dan menurut saya strateginya adalah kita harus punya kasih Bapak dan Ibu. Ya kenapa? Ya kasihan mereka ini kan nggak ngerti Bapak dan Ibu. Jangan kita juga hakimi, membela diri. Menurut saya itu sesuatu yang bukan bijaksana Bapak dan Ibu. Ya kenapa? Karena Yesus saja berkata ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ya, jadi bagaimana cara kita melawan Bapak dan Ibu? Ya, Beelzebub ini mengatakan yang tidak benar. Ya, dia itu istilahnya sampah dibilang bagus, padahal lalat ini lihatnya sampah. Ya, lalat ini membawa sakit penyakit Bapak dan Ibu. Ya, nah, saya percaya salah satu caranya adalah ya Bapak dan Ibu bisa juga mau melakukan peperangan rohani ya. Tapi saya percaya salah satu caranya adalah dengan memberitakan kebenaran. Inilah yang benar. Ya, jadi musuh iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Salah satu strateginya dengan menyesatkan, dengan menakut-nakuti Bapak dan Ibu. Ya, bahwa begini takut, begini takut, begini takut. Nah, kita balikan, kita sebarkan iman Bapak dan Ibu. Ya, misalnya saya lagi mau belajar, ya saya nggak terlalu sering pakai TikTok Bapak dan Ibu. Cuma saya pengen belajar, ya supaya supaya nanti ya saya TikTok goyang-goyang sedikit ya. Tapi saya memberitakan yang benar, yang baik Bapak dan Ibu. Ya, jangan kita ini ditakut-takuti iya aja. Wah, nanti lama-lama jatuh Bapak dan Ibu. Seperti Raja Israel tadi. Ya, saya juga tergerak. Ya, saya pernah bikin pemuritan. Ya, sebenarnya masih ada ya pemuritan sekolah Nabi. Cuma sekarang agak vakum. Ya, saya mau ajak orang ini untuk biasakan dengar suara Tuhan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau enggak kita akan disesatkan Bapak dan Ibu. Iblis akan berkata ini yang benar, ini yang benar. Padahal itu bukan dari Tuhan. Ya, nah, jadi kalau kita bicara roh tadi, ya ada apa? Tadi kita sudah belajar manifestasinya, ya atau manifestasi ini istilah bahasa lain tuh bagaimana dia menyatakan diri, ya atau ada pemimpin saya ini suka pakai istilah hembusannya, ya. Jadi ketika Roh Kudus itu berbicara, nah bicaranya kebaikan gitu ya. Nah, menghibur, menguatkan. Tapi yang bukan itu menakut-takuti. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, kita perlu pelajari ya. Misalnya apa? Misalnya media-media ini membicarakan yang benar apa enggak? Ya, kenapa? Karena bisa saja mereka ini dibayar ya untuk apa? Untuk memberitakan yang enggak benar misalnya ya. Tapi saya nggak berkata semua ya Bapak dan Ibu. Ujilah segala sesuatu Bapak dan Ibu ya. Nah, terus apa ya? Tadi suara-suara penyesat itu keluar dari mana, Bapak dan Ibu ya? Nanti Bapak dan Ibu minta hikmat lah ya, karena ini di Zoom ya kita istilahnya perlu pakai hikmat ya Bapak dan Ibu. Nggak bisa semua ini saya detailkan, saya mohon maaf ya. Tetapi saya percaya Bapak dan Ibu bisa minta hikmat dan Tuhan akan berikan. Kira-kira ini ternyata nih orang-orang Farisi ini bertempatnya di sini. Nah kita apa? Kita ikat rohnya ya, kita lempar ke jurang maut Bapak dan Ibu ya. Tapi ada contoh yang saya percaya kita bisa setuju, yaitu apa? Yaitu gini ya. Jadi contohnya bangsa Belanda yang jauh lebih kecil itu bisa mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia yang sebenarnya jauh lebih besar ya. Kenapa? Dia bilang aja suku ini membenci suku ini, suku ini membenci suku ini. Lalu
terjadilah adu domba, ya. Ini yang dia kendaki, Bapak dan Ibu. Antara apa? Antara suku demi suku, antara ras demi ras, antara bangsa demi bangsa, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya ketahui, ada Bapak Ibu tahu ya, ada pijakan-pijakan nih di mana dulu penjajah ini membuat pijakan, misalnya kantor ya, atau monumen. Nah, Bapak dan Ibu bisa habisi apa? Habisi spiritnya, ya, rohnya dari situ, ya. Nah, ini contoh singkat yang kami saksikan. Kenapa? Karena dulu penjajah itu juga selain banyak di Maluku, nah itu juga mereka itu sebelum ke Jakarta itu membuat semacam galangan kapal ya di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, ya. Jadi ini kami lakukan untuk apa? Untuk menghabisi roh itu, ya. Dan sekarang Bapak dan Ibu, saya harap Bapak dan Ibu sudah punya gambaran ya bagaimana kita ini punya yang namanya perisai iman, ya. Salah satu tadi gambarannya apa? Nah, tadi di perisai itu ada gambar singa yang mengaum, ya. Jadi salah satu caranya kita memperkatakan firman Tuhan dengan sangat kuat, Bapak dan Ibu. Ya, latihlah untuk berteriak, ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Salah satu peperangan yang mereka lepaskan adalah gelombang ketakutan, ya. Bapak dan Ibu bisa pelajari ya sejarah daripada apa ya, dari nabi-nabi gitu ya, daripada hamba-hamba Tuhan yang bergerak di peperangan rohani. Mereka berkata bahwa apa, sekitar 20 tahun lalu ya, ketika apa, ketika ada apa ya, pesawat yang katanya pesawat nabrak gedung gitu ya. Kenapa? Karena saya bilang katanya, karena ada juga yang bilang ini nggak ada sebenarnya, ya. Nah, tapi singkatnya apa? Singkatnya intinya mereka ini menyebarkan gelombang ketakutan musuh yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya. Tetapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya yang jahat itu pasti gagal, yang jahat pasti kalah. Habakuk 2 ayat 14 berkata bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti apa? Seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, jadi saya ini ambil gelombang, ya gelombang ini dibentuk ya, membentuk gambar cinta. Ya, jadi saya percaya ini adalah peperangan. Peperangan apa Bapak dan Ibu? Kalau ada yang membenci kita jangan lawan dengan kebencian lagi, ya. Tapi lawan dengan kasih, lawan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, ya. Dan supaya ini bisa bergerak, supaya bumi ini bisa penuh, kita harus apa? Kita harus membagikan kepada siapa? Kepada orang-orang lain, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Wah, ini Bapak dan Ibu, ini namanya PSBB, Bapak dan Ibu, ya. Beberapa udah dari bangsa-bangsa, ya. Ada yang dari Sydney kalau nggak salah tadi saya lihat, ya. Tapi salah satu yang mungkin hikmat Tuhan yang bisa Tuhan berikan apa? Diterjemahkan, ya, khotbahnya diterjemahkan, dikasih subtitle, sebarkan supaya memberkati bangsa-bangsa, misalnya ya, atau Bapak dan Ibu pergi ke bangsa-bangsa ya, untuk apa? Untuk menjadi berkat di bangsa-bangsa, supaya apa? Supaya firman Tuhan ini jadi dan genap. Inilah peperangan kita Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita bicara tentang gelombang, nah contohnya apa ya? Ya, saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu ya bahwa apa? Beberapa minggu ini ya, itu ada satu lagu yang mulai viral. Ya, bukan mulai ya, sudah viral ya beberapa waktu yang lalu ya. Lagunya berkata apa? Lagunya Tuhan Yesus tidak berubah ya, lagu anak sekolah minggu tapi diremix ya, diremix jadi kayak apa gitu. Lalu apa? Lalu ternyata itu jadi hits, jadi viral Bapak dan Ibu ya. Kenapa kita enggak misalnya apa ya, kita buat juga ya, nari-nari lagunya, lagu yang itu ya, atau lagu lain ya. Saya ini lagi terngiang-ngiang lagu apa? Dia datang di atas awan ya, cuma saya itu belum terlalu pinter untuk bikin, belum terlalu terbiasa lah untuk bikin TikTok gitu loh. Tapi saya mau berjuang juga lah ya, mau berjuang. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau bantu ya atau menyaingi ya, puji Tuhan, lebih bagus ya, supaya apa? Supaya gelombang itu menjadi makin besar Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi gelombangnya gelombang apa contohnya ya? Jadi misalnya mereka ini, musuh itu iblis mau menyebarkan ketakutan. Gini takut, begini takut, supaya apa? Orang ini tersesat dan akhirnya orang memilih yang bukan daripada Tuhan. Ya apa? Juru selamat palsu. Ada nabi-nabi palsu, ada Mesias palsu di Matius 24, dan firman Tuhan berkata bahwa kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, Bapak dan Ibu, firman Tuhan. Ya, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, nah kita bisa sebarkan
iman, ya misalnya apa? Kita nyanyikan lagu Aku percaya, ya hatiku percaya, ya buat gerakan gitu ya. Lalu sebar di TikTok misalnya, viralkan misalnya, Bapak dan Ibu, ya misalnya, ya. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu bisa minta hikmat, ya supaya apa? Supaya kita semua melakukannya dalam ketepatan, ya karena kalau ini benar-benar dalam ketepatan, ini akan memukul musuh, ya. Nah, gelombang apa lagi Bapak dan Ibu, ya? Ada misalnya apa? Yang mencoba menyebarkan perpecahan, kebencian, rasisme. Nah, kita perlu lawan dengan apa? Dengan kasih. Kita mengasihi semua orang, kasih menutupi banyak pelanggaran, ya. Bapak dan Ibu bisa apa? Bisa buat misalnya apa? Bisa misalnya contohnya stiker mobil, ya, atau stiker di daerah-daerah, ya, yang umum misalnya apa? Kasih menutupi pelanggaran gitu ya, kasih mempersatukan, ya, bersatu dalam kasih misalnya, ya, atau tulis di apa misalnya di stiker mobil, ya, ya terus apa? Jadi kan macet-macet orang sambil macet sambil lihat gitu ya apa bersuka cita ya yang bagus ya jangan apa jangan hanya ingat zaman masa lalu sudah selesai Bapak dan Ibu ya enak zaman masa lalu enggak enak apa enak saya percaya di dalam Tuhan lebih enak masa depan Bapak dan Ibu ya apalagi nanti kita ke surga Bapak dan Ibu ya enak zamannya kapan enak zamannya Tuhan Yesus Bapak dan Ibu ya daripada zaman yang bukan Tuhan Yesus. Nah jadi kita harus membalikkan ini Bapak dan Ibu. Jangan diam saja. Ya kita bisa doa, kita bisa misalnya Bapak dan Ibu buat t-shirt. Ya t-shirt apa? Ya tergantung ya mungkin apa ya mau membalikkan kebencian jadi kasih ya. Kita mengasihi semua orang ya atau apa. Kalau berani kalau digerakkan Tuhan ya Tuhan Yesus mengasihi semua orang silakan ya. Nah, kan firman Tuhan berkata bahwa apa? Bahwa tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera ya dan lain semuanya dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya jadi kalaupun ada yang mencoba menentang ya mereka akan kalah selama kita melakukan firman Tuhan Bapak dan Ibu ya dan ada lagi apa Bapak dan Ibu ya Bapak dan Ibu kalau ikuti ya di luar negeri itu sudah mulai terjadi krisis pangan ya krisis kelaparan ya misalnya apa malah di negara-negara maju ya di seperti Inggris, Amerika ya. Mereka katanya mulai mengurangi makan ya. Susu bayi sudah mulai langka, pabrik-pabrik makanan terbakar. Nah, tapi gini Bapak dan Ibu ya. Ada orang berbagai cara lah untuk mengadakan istilahnya melawan, istilahnya membalikan keadaan. Tapi salah satunya adalah apa? Dengan membalikan keadaan supaya ada kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan, biar orang-orang ini jadi haus dan lapar akan firman Tuhan ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Salah satu hamba Tuhan ini dapat untuk apa? Bikin doa puasa akbar ya. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, ya, pujian penyembahan terus Bapak dan Ibu ya. Istirahat sebentar, nyembah lagi. Istirahat sebentar, nyembah lagi. Ya selama 3 hari 3 malam targetnya 1.000 orang Bapak dan Ibu. Nah, itu kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan ini saya dengar kesaksiannya ajaib Bapak dan Ibu ya. Sabtu kemarin hamba Tuhannya datang ke tempat kami dan beliau berkata sudah 800 lebih yang ikut ya. Dan yang membuat saya kaget ya, ada 100 orang lebih datang dari Jawa Timur ya. Ada yang datang dari Papua, bayangin Bapak dan Ibu. Ada yang datang dari Jepang. Waduh, ini saya yakin bahwa apa? Ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib Bapak dan Ibu. Sesuatu yang luar biasa ya. Jadi gimana? Ya Bapak dan Ibu bisa buat ya buat apa? Buat doa puasa ya, doa puasa 24 jam ya. Kemarin saya coba bikin capan doa 24 jam. Aduh. Lumayan juga Bapak dan Ibu ya. Tetapi kelihatannya meletihkan tetapi itu akan menguatkan roh kita Bapak dan Ibu ya. Roh kita ini akan semakin apa? Bisa peka, bisa taat sama firman Tuhan. Ada nggak ayatnya? Ada. Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Ya, dan ayatnya nggak berkata Tuhan Yesus jadi haus, ya. Jadi, tapi ayatnya berkata Tuhan Yesus jadi lapar, ya. Nah, jadi saya nggak tahu nih istilahnya ya. Kalau saya puasa saya masih minum, ya. Supaya apa? Supaya kuat peperangan, supaya kuat melakukan firman Tuhan, ya. Nah, jadi ya tapi puasa beda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Jangan jadikan apa doktrin atau agama. Kenapa? Ada puasa Eden, ya, misalnya apa? Hanya makan buah-buah gitu ya, hanya makan sayur-sayur. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ada mungkin di atas Esther ada yang lebih ekstrim, puasa Niniwe ya, ajak anak-anak bayi-bayi
bahkan binatang untuk puasa juga. Nah itu puasa mantap tuh, puasa Niniwe. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, kita dengar, tangkap yang ilahi yang dari Tuhan dan sebarkan. Buat itu menjadi gelombang ya. Jadi gimana salah satu melatihnya ya? Kalau yang jelek-jelek yang bukan daripada Tuhan, stop di siapa? Ya stop di kita ya Bapak dan Ibu ya. Jangan terus sebarkan terus Bapak dan Ibu ya. Nanti itu akan viral dan muter-muter terus dan membawa spirit yang bukan dari Tuhan ya. Lebih baik kita ikut sebarkan Tuhan Yesus tidak berubah ya, saudara saya ya. Atau dia datang di atas awan ya, supaya apa? Supaya orang ini ngerti bahwa Tuhan Yesus segera datang ya. Amin Bapak dan Ibu ya. Saya harap kita mempraktekkan ya. Saya ini seorang praktisi Bapak dan Ibu. Maksudnya apa? Saya tuh bukan orang yang terlalu suka istilahnya gelar panjang-panjang ya, teori, tapi prakteknya apa Bapak dan Ibu? Saya percaya ini kita harus punya, harus praktekkan ya. Nanti ada gelombang apa? Musuh mungkin melepaskan putus asa, depresi. Nah, kita lepaskan apa? Sukacita, pengharapan baru. Ya, kita mungkin menari, ya, bergembira, atau maaf, kita bisa membagikan kesaksian-kesaksian kita. Ya, kita diberkati, ya, bagikan kesaksian, ya, buat YouTube misalnya. Ya, supaya itu jadi berkat bahkan ke bangsa-bangsa ya. Terus ada gelombang apa? Nah, ini saya percaya Bapak dan Ibu tahu ya. 2 tahun ini ada sakit penyakit yang menular. Nah, kita harus balikan dengan apa? Kesembuhan yang menular. Ya misalnya apa? Bapak dan Ibu maaf. Mendoakan supaya apa? Orang-orang jadi sembuh ya. Lalu apa? Bagikan kesaksiannya. Lalu apa? Lalu viralkan Bapak dan Ibu supaya apa? Orang mengerti kebaikan yang dari Tuhan. Orang mengerti kesembuhan yang dari Tuhan. Maka Habakuk 2 ayat 14 itu digenapi Bapak dan Ibu. Habakuk 2 ayat 14 nggak mungkin digenapi kalau kita diam-diam saja Bapak dan Ibu ya. Walaupun ada kalanya ya kita ini duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan Tuhan ya. Tapi nggak selama-lamanya Bapak dan Ibu ya. Ada gelombang apa? Kebangkrutan, kemiskinan. Nah, disinilah apa? Kita sebarkan apa ya, kemurahan hati, kebaikan ya. Saya misalnya apa? Saya suka praktek sederhana Bapak dan Ibu ya. Sederhananya apa? Kalau saya minum aqua ya yang botol-botol gitu, saya nggak langsung buang ke tempat sampah ya. Nanti kalau saya mengendari kendaraan, nah saya lihat yang lagi bawa gembolan-gembolan gitu ya, saya berhenti sebentar. Kalau memungkinkan ya, saya kasih botol gitu ya beberapa ya kasih uang juga lah ya. Nah, saya percaya itu membagikan kemurahan ya. Saya percaya ya, dan beberapa kesaksian ini menurut saya ajaib ya. Saya suka tanya ya Bapak dan Ibu ini dapat berapa ya. Ada yang bilang 60.000 ya, tapi yang menurut saya ajaib itu ada yang bilang dapat, saya kalau rajin dapat 100.000 Bapak dan Ibu. Anak saya ini kuliah di universitas swasta. Oh, saya kaget ya. Wah, ada juga yang kuliah di universitas swasta ya. Jadi ternyata Bapak Ibu jangan dikira itu mereka miskin-miskin Bapak Ibu. Tapi saya percaya mereka ini mau bekerja keras Bapak Ibu. Sekalipun kelihatannya istilahnya apa ya? Ya pekerjaan yang direndahkan orang lah ya. Nah, jadi kita juga perlu membagikan kehambaan hati hamba ya. Ini untuk mematahkan kesombongan. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya misalnya buat pijat refleksi ya, atau basuh kaki ya, tawari misalnya pemimpin ya atau orang-orang di bawah kita untuk apa? Kita basuh kakinya. Ini membalikan ke sombongan ya. Terus apa? Sungut-sungut kita balikan dengan misalnya pujian penyembahan ya. Tadi udah ada contoh-contohnya ya. Tapi intinya apa? Ya sebagai penutup ya. Ya, Injil kabar baik itu harus diberitakan sampai ke seluruh bumi. Baru setelah itulah tiba kesudahannya. Di tengah banyaknya kabar buruk yang dicoba diberitakan oleh musuh, ya, kita membalikan dengan memberitakan kabar baik. Ya, ini jadi kesempatan Bapak dan Ibu untuk memberitakan kabar baik ya. Oke Bapak dan Ibu, saya ajak kita tutup untuk dalam doa ya. Dalam doa sebentar ya, Bapak dan Ibu yang bisa berbahasa roh boleh berbahasa roh ya. Kalau masih ada pujian penyembahan yang bisa main musik tadi Pak Petrus kalau nggak salah, boleh minta lagu misalnya Dia Datang di Atas Awan gitu ya. Atau kalau nggak tahu lagu itu boleh
oleh darah anak domba ya. Dan saya ajak Bapak dan Ibu kita ambil waktu untuk apa? Untuk habisi ya apapun yang bukan dari Tuhan dan kita lepaskan kebenaran, lepaskan iman. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa saya pakai YouTube aja ya jadi. Kiara baseke de shekere te kiara ya boro. Sekere bete kiara da. Kuriala ya bara bata shikia de. Oh rabashek de. Ya bara shikia de kiara ya bara. Nama ya bara bas. Oh rabashek de. Ya de. Kiara ya bara batasa. Oh rabatasa de. Oh rabaya pasek de. Oriala ya bara basek de. Tuhan, ini hari-hari mana kami menanti-nantikan Roh-Mu dicurahkan. Inilah hari-hari di mana kami kembali diingatkan akan kenaikan-Mu ke surga. Dan Tuhan, sekali lagi kami diingatkan akan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, untuk menjemput kami di awan-awan. Dan biar Tuhan, kami mau sepakat Tuhan, di waktu ini Tuhan, kami mematahkan roh ketakutan, kami mematahkan roh kesombongan, kami mematahkan roh kekhawatiran, roh sakit penyakit. Syakaya raya bara batashiki de. Bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sungut-sungut, kekecewaan, ora patashiki de kami patahkan di dalam nama Yesus. Tiara ya bara batas sokoroto koriala ya bara bashe. Syakaya da. Ora boro sheke de kiara ya bara. Nasaka ya bara batashiki ya te kiara ya bara. Tuhan, hamba bawa Tuhan setiap peserta Zoom meeting, setiap peserta YouTube Tuhan, mereka bahkan dari usul mereka, bahkan dari negara-negara mereka, kami mau sepakat Tuhan, kami mau ikat segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, terutama kami mau ikat Beelzebub, kami mau ikat Raja Lalat, kami mau ikat roh menyesat, roh pemecah belah, roh pengadu domba di dalam nama Tuhan Yesus. Syakaya nama bara batasheke de. Kami ikat lalat-lalat, kami ikat kelelawar. Ora batasheke de kiara ya bara batasheke de. Koriolo yoroto shekere betekia de. Ora bara kami ikat spirit-spirit teritorial dari bangsa-bangsa, dari provinsi-provinsi, dari kota-kota, dari tempat di mana kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bara kami ikat semua roh perpecahan, hira bara roh adu domba, semua kebenaran yang palsu yang bukan daripada Tuhan. Kami habisi tiap roh pembinasa keji, tiap roh yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Uriala ya rabashek bere. Biar ketika kami mengikuti Zoom ini Tuhan, mengikuti melalui YouTube, iman kami dibangkitkan. Kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kami menjadi orang yang berbahagia karena kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bahkan tidak sekedar firman Tuhan, tapi kami mendengarkan seluruh firman Tuhan. Sebagaimana Yosua berkata di kitab Yosua, maka kami akan berhasil, kami akan beruntung. Bagaimana dinasihatkan oleh Musa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau patahkan roh kegagalan, kami mau patahkan roh kemiskinan. Bapak dan Ibu, saya ajak kita sepakat ya, khusus terutama roh kemiskinan kita patahkan ya, roh perpecahan dan roh kemiskinan ya. Yang lain ya, yang beda-beda mau ditambahkan silakan, tapi saya ajak kita itu ya, patahkan 3 ya, perpecahan, kemiskinan dan sakit penyakit ya. Kiara patas sokoroto koroto sheke de bere kiara para patashe ora tashiki de hiraya rabaraba ura patashe de ura patashe de. Kami ikat penyesatan, kami ikat kebohongan, kami patahkan ular-ular hirabarabaraba yang berdusta, yang bercabang 2 sesuai perjanjian Hawa, di mana keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular itu hirabarabaraba sheke de. Sesuai firman Tuhan di Lukas 10 ayat 19, kami akan menginjak anak singa dan ular naga.
sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kami. Sesuai di Mazmur, kami melangkahi anak singa dan ular tedung. Ora pata sheke de 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 hira bara-bara. Kara-bara-bara sheke de 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 kira bara-bara. Kami patahkan penyesatan yang memecah belah gereja, yang mengadu domba gereja. Kami patahkan roh kesombongan, agamawi, kebenaran diri sendiri, tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Ora bara-bara. Kami katakan hanya mundur di dalam nama Tuhan Yesus. Kira patah sheke de 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 kira bara-bara batase. Kura bara-bara sheke de 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 de. Mungkin Bu Eva mungkin di sini ada, saya lihat ada Pak Pendeta Herman ya. Boleh mungkin bergantian ya mimpin doa ya, mungkin Bu Eva mematahkan roh sakit penyakit. Mari kita berdoa. Silakan Bu. Kayak Nyi Roro Kidul gitu Pak. Ini Roro Kidul ya, jadi belum habis ya. Kalau belum habis kita habisin dulu Bapak Riu ya, kita ambil waktu ya. Mungkin lebih lama dari ini 8.30, tapi kita perlu tuntaskan, kita perlu habiskan ya, biar dia tidak punya tempat untuk membunuh dan silakan Bu Eva ya. Saya dukung. Kalau Ibu Eva udah lihat udah. Kami hancurkan segala penguasa. Kami habisi spirit ular-ular, naga-naga, spirit dari laut. Kami batalkan perjanjian pemimpin bangsa dengan apapun yang bukan dari Tuhan. Kami angkat perjanjian kasih setia. Kami katakan bangsa ini sudah dibeli dengan darah Yesus, karena ada tertulis darah Yesus anak domba yang telah menang itu. Singa dari suku Yehuda itu telah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau telah ditelan dalam kemenangannya. Enyah kiraba sheke de kami habisi semua roh penyesatan. Hiralayarata sheke de kurialayarabaraba. Sesuai firman Tuhan yang berkata, setiap senjata yang ditempa melawan kami tidak akan pernah berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kami buktikan salah di pengadilan. Horioto sheke de hirabarabaraba sheke de. Kami menghabisi anak singa dan ular naga. Ada tertulis di Yesaya 27. Ada pedang Tuhan yang sangat kuat, tajam dan besar, memenggal menghabisi naga itu. Hirata sheke de. Tangan Tuhan terangkat dan tangan Tuhan menghabisi naga itu. Tangan Tuhan yang kuat menembus menghabisi ular itu. Hirata sheke de pada mulanya ada firman itu adalah Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami menghabisi iblis dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian kami, dan kami tidak mengasihi nyawa kami bahkan sampai ke dalam maut. Kami katakan mundur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang tidak taat, tetapi mengikatnya dan membuangnya ke gua-gua yang kelam sampai pada hari penghakiman. Kami lepaskan senjata-senjata rohani. Kami lepaskan anak-anak panah kemenangan yang dari Tuhan. Bahkan kami angkat perjanjian Yosua, sebagaimana Yosua berdoa di Yosua 10, dan matahari berlambat-lambat terbenam, bulan berlambat-lambat terbit, sampai semua musuh-musuh bangsa Israel itu dihabisi. Di dalam nama Yesus kami minta malaikat-malaikat yang dari Tuhan, malaikat-malaikat Harvey, malaikat-malaikat Rafael, malaikat Uriel, malaikat-malaikat Mikael berperang, mengikat ular-ular, menghabisi naga-naga. Tuhan yang berkuasa untuk atas darat, laut, dan udara.
Kiara ya rata shake de Kiara ya raba shake de Kiara ya raba shake. Oh ya raba shake de Haleluya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami katakan mundur ular-ular. Oh, kami habisi. Bahkan sarang-sarangnya kami habisi. Kami angkat perjanjian kasih setia Tuhan. Tuhan menyatakan kasihnya kepada beribu-ribu keturunan, beribu-ribu generasi daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, kami angkat perjanjian gada besi dengan perjanjian gada besi. Kami merebukan mereka semua seperti merebukan tembikar tukang priok. Oh, syekara takiada. Habis. Kami katakan pemerintahan dikuasai oleh Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Tuhan yang menguasai pemerintahan. Oh, raba, syekara. Syakaya raba, syekara. Pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Oh, kami minta angin puting beliung Tuhan. Menyapu habis segala yang bukan dari Tuhan. Oh, kami aktifkan pelayanan malaikat, kami aktifkan pasukan malaikat. Oh, sekali lagi malaikat Harvey Fire. Pasukannya sama banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Oh, sebab pasukan Tuhan adalah pasukan yang tidak terkalahkan, yang tidak terhentikan. Oh, Kiara ya raba. Kami katakan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesuslah yang menguasai pemerintahan. Maka segala perjanjian, segala ritual-ritual yang bukan daripada Tuhan, kami cabut, kami batalkan di dalam nama Yesus. Oh, syakar bataki ada. Oh, rotos sekade. Kami aktifkan pedang roh, kami tusuk, kami habisi, kami potong, kami bakar. Kami minta malaikat Tuhan mengikat. Oh, syakara taki ada. Koryoto syakade hirabaraba. Oh, kami batalkan semua perjanjian yang bukan dari Tuhan dengan perjanjian. Oh, dengan setiap spirit yang tidak menjadikan langit dan bumi. Oh, raba syakade. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bangkit. Pasukan Tuhan bangkit dan jadi kuat. Pasukan Tuhan bangkit dan jadi kuat. Oh, raba syakade. Raba syakade. Sebab rancangan Tuhan untuk Indonesia adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada tertulis Daud merebut ibu kota, mengambil alih kendali pemerintahan. Ada tertulis sesuai Daniel 2 ayat 44. Kerajaan yang dari Tuhan itu meremukkan semua kerajaan yang lain. Kami angkat perjanjian Daud, sebagaimana Daud menghabisi Goliat. Oh, kami habisi setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang tidak menciptakan langit dan bumi. Oh, Kiara ya raba sikiere Orotos sekede kiara ya raba. Oh, kami katakan segala yang bukan dari Tuhan habis. Mundur. Ya, syakara takiada. Kami aktifkan pedang kami aktifkan golok. Oh, rata syakede. Oh, untuk menghabisi setiap musuh-musuh kami. Kami lepaskan anak-anak panah kemenangan, kami lepaskan pedang-pedang, kami lepaskan pelayanan mereka untuk mengurung, untuk mengikat, untuk menghabisi.
Kami katakan mundur, mundur. Kami minta bala bantuan tentara. Malaikat kiri, malaikat surga. Oh, syekera tekia, Ora to syekera kira ya bara syekera. Ora baru syekera. Kami habisi setiap penghulu roh jahat. Dengan perjanjian gada besi kami meremukan mereka seperti meremukan tembikar tukang pil. Dengan perjanjian Markus 149 ada pujian penyembahan yang dari Tuhan. Dan dengan pujian penyembahan yang dari Tuhan dengan maka musuh-musuh kami dihabisi. Maka musuh-musuh kami dihabisi. Haleluya, amin. Mungkin Bu Eva ada kesaksian atau lihat sesuatu, mungkin boleh disampaikan dulu. Tadi memang ada lihat seperti Roro Kidul dia pakai gelang di sini saya. Bajunya saya lihat memang nih Roro Kidul tapi udah tadi mundur. Ya. Balik lagi ke laut. Ya, puji Tuhan. Ya. Seenggaknya ini mungkin istilahnya 60% udah ya. Maksudnya gimana? Ya kalau mau dilengkapi itu kita bisa ambil jarahan ya. Jadi kan dia selama ini mengikat ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kita ini bisa aktifkan pelayanan malaikat lagi untuk menjarah. Tapi ya saya rasa karena waktu ya, karena kekuatan ya mungkin nggak usah sekarang ya. Tapi kita tahu aja supaya apa? Supaya kita ini nggak cepat-cepat berkata, oh udah selesai, lalu kita bisa enak-enakan, ya. Karena apa? Musuh kita itu dia istilahnya nggak ada liburan, nggak ada tanggal merah, Bapak dan Ibu, ya. Dia tetap mencari waktu yang baik untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita, ya. Saja kita tutup sebentar sebelum saya kembalikan. Tuhan, hamba sudah selesai harus sampaikan. Sekali lagi Tuhan, Kau meteraikan Tuhan, Kau sempurnakan Tuhan setiap pengajaran, setiap firman-Mu ini biar menjadi berkat buat pasukan-Mu, baik yang mendengarkan, mengikuti melalui Zoom, melalui YouTube, di dalam nama Yesus. Mereka diberkati, mereka dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan, mereka dimerdekakan, karena firman Tuhan berkata, kami akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Biar ini bukan hanya sekedar hari libur biasa, tapi ini hari di mana kami melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Hari di mana kami sekali lagi merenungkan bahwa akan ada hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan bahkan tanpa batas. Janji-Mu bahwa lawatan besar-besar, ada keajaiban, ada kesembuhan mujizat, itu terjadi. Tuhan, kami berdoa buat setiap yang hadir, setiap yang mendengarkan, biar Kau memberkati mereka, kutuk-kutuk kemiskinan, sakit penyakit dipatahkan, Kau memerdekakan, memberkati mereka semua. Berkati juga Tuhan seluruh tim pelayanan PSBB, ya, Praying for Nations, penjangkauan sampai bangsa-bangsa, terutama Ibu Eva. Kau pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan benar-benar sesuai destiny-nya, ya, dampaknya sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, biar ini menjadi pelayanan yang turut mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebab firman berkata bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan sampai ke seluruh bumi, baru setelah itu tiba kesudahannya. Ya, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati berkata amin. 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 Terima kasih, saya pamit dulu. Hari ini siapa yang diberkati lambaikan tangan. Wow, di sini banyak yang diberkati dan tolong buka kamera Bapak Ibu. Saya tadi merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat saya berada dan memang ada sesuatu yang Tuhan nyatakan tadi. Memang kita harus berperang. Akhir-akhir ini di media massa banyak roh pengejek ya, maksudnya satu sama lain saling menjelekkan. Jadi Bapak Ibu, kita percaya kita harus seperti tadi Pak Daniel melawan gelombang ini dengan roh ketakutan dilawan dengan iman, kebencian dengan kasih, dan depresi itu dengan sukacita, dan penyakit itu dengan kesembuhan, dan
kesombongan dilawan dengan kehambaan. Dan kita jangan bersungut-sungut. Apabila bersungut-sungut, kita akan adakan pujian penyembahan. Mari kita memberitakan kabar baik ya Bapak Ibu, dengan men-share khotbah-khotbah yang membangkitkan semangat. Oke, baiklah, karena ini Pak Daniel bisa sesi tanya jawab. Oke, boleh Bu, bisa. Ya. Ada yang angkat tangan soalnya. Silakan Pak Eliab. Iya, Pak Eliab. Silakan Pak. Maaf Pak Ferry, mau bertanya. Kalau di Solo ini kan untuk bowling dan sebagainya kan terkadang kurang Pak, kalau pas event saja lah. Untuk kita bisa mendeteksi bagaimana kita untuk melawan pungli-pungli di udara, ikatan-ikatan yang ada di sekitar Solo itu bagaimana, karena roh yang di Solo itu kan kebanyakan mereka hanya mementingkan diri sendiri, namanya aja Solo, jadi dia itu egoisnya masih tinggi gitu Pak. Itu saja sih Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Eliab untuk pertanyaannya. Nah, nanti gini ya, saya bisa japrikan ya, ada beberapa teman-teman juga yang berdoa buat Solo ya. Saya pernah ke Solo beberapa kali juga. Nah, jadi ya tadi kan Solo itu kan istilahnya seperti apa ya, sendiri gitu ya. Nah, jadi memang rohnya itu berusaha memecah belah ya, bahkan Bapak dan Ibu kalau ikuti sejarah kerusuhan katanya kerusuhan 98 itu sebelum menyebar ke tempat-tempat lain itu katanya mulai dari Solo ya. Nah, jadi salah satunya tindakan yang bisa diusahakan adalah persatuan ya. Jadi kita bisa buat istilahnya ada acara yang dari berbagai golongan, berbagai komponen. Ya, bahkan Pak Eliab ini ketika berbicara, saya ini diingatkan ya, kemarin ini ada salah seorang teman ya tinggal di Solo dan mereka ini katanya mau buat acara ya, teman ini Bapak ini berkata mau buat acara di Solo ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu yang berpikiran seperti Pak Eliab itu bukan cuma satu ya, tapi saya percaya ada banyak ya. Saya bisa berikan beberapa, cuma nanti saya japrikan aja, bisa mungkin ke WA saya atau saya berikan melalui Bu Eva ya Bapak Pak Eliab kan mungkin punya nomornya Bu Eva. Nah, jadi mulai dari mana ya? Mulai dari kita sendiri Bapak dan Ibu. Ya, kita mulainya bagaimana? Ya, kita mulai buat persatuan. Persatuannya maksudnya apa? Ya, kadang-kadang misalnya gini ya. Istilahnya kita ini antara roh, tubuh dan jiwa itu nggak nyatu. Ya, nggak nyatu itu misalnya apa ya? Alkitab berkata roh penurut, daging lemah. Nah, salah satu membuat supaya kita ini menyatu roh, jiwa, dan tubuhnya salah satunya misalnya dengan puasa, ya, pujian penyembahan dan masuk ke hadirat Tuhan. Ya, ini bisa dilakukan sendiri, ya, tanpa ada orang-orang lain, ya. Tetapi kalau kita mau melakukan lebih jauh, misalnya apa? Ya, kita bisa memintakan ampun, ya, buat apa perpecahan. Lalu apa? Kita mendeklarasikan, melepaskan, ya, Bapak tahu misalnya rohnya perpecahan. Nah, buat misalnya ya contoh deklarasi Mazmur 133, deklarasi persatuan. Atau misalnya apa? Lepaskan TikTok. Bapak viral gitu ya, TikTok. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya. Nah, itu untuk mematahkan persatuan ya. Tapi kalau nggak TikTok ya apa ya, pakai anak Bapak gitu. Mungkin anak Bapak lebih lucu kalau bapaknya kan itu istilahnya ya, orang kan lebih istilahnya mudah tertarik dengan anaknya gitu ya. Nah, kita juga pernah buat ya, misalnya apa? Kita buat waktu itu di Jakarta ya, di Kota Tua ya, kita buat berbagai golongan, berbagai kalangan. Nanti kita buat rekonsiliasi. Misalnya apa rekonsiliasi? Misalnya rekonsiliasi suami istri. Nah, suami istri ini saling meminta maaf. Ini kalau udah lebih besar ya. Jadi istilahnya gini ya, kita harus sadar bahwa kadang-kadang ini kita pengen langsung gitu, nggak bisa ya, kita ini harus bertahap ya, mengisi cawan doa demi doa ya, terus nanti baru bisa buat yang besarnya gitu. Nah, jadi nanti Tuhan saya percaya akan menambahkan orang-orang yang sepakat dengan Pak Eliab untuk berdoa ya, untuk bersatu, dan dampaknya akan lebih besar ya. Bisa buat tadi suami istri ya, anak dengan bapak ya, nanti komponen dengan komponen ya misalnya, atau golongan dengan golongan, bahkan agama dengan agama ya. Kita ini
ada beberapa pengalaman bikin acara itu bahkan antar agama, ya doa lintas agama dengan satu tujuan yang kita bisa sama-sama sepakati. Ayo kita bergandengan tangan supaya tidak ada kerusuhan. Kerusuhan kenapa? Ya, ini kan udah 2022, Bapak Ibu. Dalam artian apa? Yang nggak lama lagi 2024 nih, ya waktunya pilpres ya, dan istilahnya orang ini sudah mulai menghitung, sudah mulai merencanakan. Nah kalau kita nggak tahan Bapak dan Ibu, yang terjadi yang iblis rencanakan. Ya, tapi kalau kita tahan, kita balikan keadaan, ya pasukan Tuhan menang. Pasti ayatnya gimana berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejanya, ya pasukannya, dan pintu-pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya, ya. Tetapi itu memang proses, ya. Saya percaya Solo itu ya memang pergumulan juga. Tapi saya percaya Tuhan lebih berkuasa, dia akan mengalahkan bahkan seorang diri, ya bahkan Tuhan itu istilahnya solo karir juga bisa mengalahkan roh jahat. Ya, saya harap dapat menjadi gambaran untuk menjawab. Ya, apakah cukup menjawab Pak Eliab? Kalau sudah terjawab, saya kembalikan lagi kepada Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Pak Eliab dan Pak Daniel. Baiklah, ada lagi yang bertanya, Pak Herman. Saya. Pak Pendeta Herman, silakan. Baik Bu, ini Pak Daniel, ini saya bukan melakukan aja sesuai dengan apa yang tadi Pak ada singgung tentang tiga hal yang perlu kita mengenal Allah. Memang ini hal yang paling penting Pak, karena untuk seorang hamba Tuhan harus ada punya hal mengenal sungguh Allah, who is Jesus, siapa dia. Kalau tidak kita tidak punya tiga hal mengenal Allah, nggak mungkin kita jadi saksi. Karena mungkin lewat makanya karena kesaksian itu kan harus kita punya pengalaman pribadi di suatu masalah. Itu kan harus saksi, lihat mata, mengalami sendiri persoalan hidup itu, baru bisa sesuatu masalah baru dia bisa jadi saksi. Seperti pengiring Kristus, ya dia harus mengalami dulu dalam pribadi dengan Yesus. Seperti contoh kita kan lihat dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, ending semua yang diceritakan ini kan semuanya punya pengalaman pribadi dengan Yesus, dengan Tuhan Allah, baru mereka dimasukkan di dalam saksi itu dalam firman Tuhan. Nah ini mungkin saya tambahkan, saya lihat ini karena sangat penting sekali Pak. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, intinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, situlah kita bisa dapat hikmat yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati firman-Nya. Terima kasih Pak Herman. Baiklah, mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Bisa dijawab Pak Daniel. Ya, ya saya nggak tahu menjawab apa. Ya mungkin dari saya ya benar itu bahwa kita harus mengenal Tuhan. Kenapa? Karena iblis itu akan berusaha memasukkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Ya mungkin contoh sederhana yang saya sering gunakan adalah gini, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu kenal. Misalnya apa? Bagaimana kalau Bapak dan Ibu dihardik oleh pemimpin Bapak dan Ibu, ya, sebagai iblis, ya, dan Tuhan atau pemimpin Bapak dan Ibu berkata, "Enyahlah engkau iblis," ya misalnya. "Enyahlah Bu Eva, engkau iblis," gitu. Mungkin kita marah ya Bapak dan Ibu, ya. Tapi gini Bapak dan Ibu, ya. Perenungannya gimana? Petrus itu sudah punya pengalaman berjalan di atas air, ya, dia punya iman yang istilahnya lebih di atas teman-temannya, saudara-saudaranya, ya. Tetapi suatu ketika Tuhan Yesus berkata, "Petrus, saya ini akan ke Yerusalem, saya ini akan menderita, saya ini akan dicambuk, disalib, saya akan mati, tidak akan ketemu kalian lagi." Dan Petrus berkata, "Wah jangan Tuhan Yesus, wah nggak boleh ke Yerusalem, ya di sini aja, ya baik-baik saja dengan saya." Dan Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Karena apa? Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu yang menjawab atau melengkapi komentar, masukan atau pertanyaan dari Pak Herman, ya kita memang harus sungguh-sungguh mengenal. Ya jangan sampai jangan sampai nih kita punya pengenalan yang salah sehingga kita menghambat rencana iblis. Menghambat rencana Tuhan, ya. Dan setuju dengan iblis yang mau menghambat rancangan Tuhan dan memotong destiny kita, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin itu ya
mungkin jawaban atau masukan atau dari saya. Ya, mungkin gitu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Pendeta Herman. Thank you, Pak Herman. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Bu Lili Wijaya, Pak. Tentang bagaimana untuk mengatasi tentang roh bunuh diri. Ya, kemarin kami juga melihat ini ya, melihat ada kecenderungan itu. Ya, jadi salah satunya tadi saya sudah gambarkan ya, salah satu negara yang tadinya itu punya kebiasaan lah ya, tradisi itu bunuh diri itu kan Jepang ya. Jadi kita memang disuruh pergi ke sana, bahkan kita itu suruh pergi ke hutannya ya. Terus di sana ya kita berdoa, mengikat kuasa gelap dan berdoa supaya terjadi pembalikan keadaan. Nah, jadi demikian juga yang dilakukan Bapak dan Ibu ya, Bu Lili. Jadi misalnya apa? Carilah kira-kira orang di mana pernah bunuh diri ya. Lalu apa? Adakah pendamaian di situ ya, supaya kutuknya dipatahkan. Lalu apa? Lalu ya mulai mengikat, berperang ya, ikat kuasa gelapnya, perang supaya kuasa gelapnya, roh mautnya, roh bunuh dirinya tidak ada lagi, roh depresinya tidak ada lagi. Ya, kalau kita sudah lakukan itu, kita balikan dengan apa? Satu tindakan aktif, yaitu apa? Buat acara bersukacita. Bersukacita gimana? Ya sama-sama bersukacita. Sungguh, misalnya gimana ya? Ya misalnya ya apa ya? Mungkin buat ibadah ya, atau kalau nggak ibadah dari TikTok, gemakan. Misalnya di radio ya, buat di stiker mobil ya, bersukacitalah, bergembiralah, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu ya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, terlepas daripada apapun keadaan kita ya. Mungkin kita udah nggak makan 2 minggu, tapi misalnya gitu ya, tapi ya tolak ya kalau istilahnya bukan dari Tuhan ya, tapi kita bisa tetap berbahagia, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari, malah malaikat-malaikat melayani dia, Bapak dan Ibu. Ya ada ayatnya. Setelah Daniel berpuasa, malaikat-malaikat itu datang. Ya setelah Daniel berpuasa 21 hari. Ya jadi gimana? Ya jadi kita bisa mengaktifkan pelayanan malaikat dan membuka langit itu. Ya, ini saya harap menjawab ya, membalikan keadaan sehingga ada ada sukacita yang dari Tuhan. Ada Roh Kudus dicurahkan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman. Ya, kerajaan Elohim bukan mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi Ibu bisa mengajarkan mengenai Roh Kudus, karena Roh Kudus itu fungsinya, peranannya sebagai penghibur yang menguatkan, yang menolong. Ya, buat baptisan roh misalnya ya, ajari, saksikan mengenai hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Saksikan kesaksian-kesaksian yang membangun iman, sehingga apa? Sehingga orang ini nggak jadi depresi ya, tapi bisa tetap kuat, tetap bersukacita ya. Mungkin kesaksian ya, ada orang misalnya bangkrut jadi stres gitu. Nah, kita cari kesaksian di mana apa? Orang ini ternyata sekalipun bangkrut, Tuhan membukakan pintu yang lain ya, malah diberkati, bisa berusaha ya. Misalnya apa, ini kesaksian singkat ya, misalnya apa, saya pernah dengar tuh cerita, katanya orang ini tadinya kerja ya, gajinya cukup besar, kalau nggak salah tuh pilot atau apa, saya lupa ya. Lalu singkat cerita dia di PHK atau bagaimana, lalu dia mulai buka usaha bubur kalau nggak salah ya. Nah ternyata malah jadi booming, jadi sukses sekali, katanya begitu ya. Nah kesaksian itu kita kuatkan. Nah ini saya ada contoh ya. Nah ini semoga bisa memberkati kita semua, atau dari YouTube ya. Saya kemarin itu lihat-lihat iseng-iseng lah, lihat Instagram atau TikTok gitu ya. Nah ada satu perkataannya menurut saya benar sekali ya. Dia berkata gini, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau dihina ya itu tertekan nggak? Secara umum kan kalau orang dihina tertekan ya. Misalnya maaf kata ya, kurang pinter kamu ya, begitu ya, kebun binatang gitu ya. Nah, bisa jadi tertekan. Nah, tapi gini Bapak dan Ibu, sekarang bayangkan gimana? Bayangkan misalnya Bapak dan Ibu dihina dalam bahasa asing. Atau Bapak dan Ibu dihina oleh orang gila. Bapak dan Ibu masukin hati nggak? Enggak kan?
Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, ya, yang memilih memasukkan ke hati itu siapa ya? Kita sendiri gitu loh, ya. Jadi misalnya kamu dibilang kurang pinter, itu kan kata kamu, tapi kata Tuhan saya pinter. Ya, banyak yang bilang saya tuh, wah begini ya. Saya kalau sebutin ya, pemimpin saya tuh disebut nenek lampir ya, penyesat dan sebagainya. Tapi gini loh, itu kan kata mereka, kata manusia, kata Tuhan apa? Ya jadi nggak usah dimasukkan hati. Ya, nah secara singkat demikian, semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Yes, terima kasih Pak Daniel. Oke, Bu Lili, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf, belum di termute Bu Lili, maaf. Bisa di-unmute. Orang yang saya layani itu Pak, dia ketakutan kalau saya membuat, kan dia konseling ke saya, terus minta tolong. Jadi ketika saya mau bertindak, dia bilang begini, saya takut anak buah saya jadi yang terimbas gitu, terkena. Karena mereka semua ini bukan Kristen katanya gitu. Jadi ya udah saya bilang terserah ibu, kalau ibu mau saya lakukan ya saya akan lakukan, saya bilang gitu. Jadi menghadapi seperti itu gimana? Terus yang kedua, saya sering melayani orang-orang yang ada patung-patung penyembahan. Nah mereka, saya juga tentang terima Yesus mau, dan mereka juga mau ke gereja. Tapi tidak mau membuang semua itu berhala-berhalanya. Kemudian saya harus bagaimana? Ya, saya jawab singkatnya ya. Jadi gini, satu, kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, yaitu apa? Ya, kalau dia ini belum merasa punya keberanian untuk mengajarkan atau melakukan karena dia ini takut, ya. Nah, ini kita perlu bangun imannya terlebih dahulu. Ya, misalnya dia dengar kaset khotbah ya, firman yang membangun iman ya. Kalau saya sih terus terang ya, ketika saya pernah bertobat itu saya banyak sekali dikuatkan, diberkati oleh khotbah-khotbahnya Pak Yusak Cipto Purnomo ya. Tapi ya ini sekali lagi bukan doktrin ya, tapi Bapak dan Ibu silakan lah pilih supaya imannya itu dikuatkan dulu. Bapak Ibu berperang dengan roh-rohnya ya. Roh apa? Ya roh ketakutan, roh mungkin istilahnya tertekan dan depresi sampai rohnya juga mundur ya. Jadi kita fokus dengan apa yang menjadi bagian kita. Ya sama juga dengan patung ya. Jadi kalau mereka belum mau melepaskan, masih ada ikatan-ikatan. Ya jadi bagian kita apa? Memintakan ampun. Bagian kita apa? Perang dari kita sendiri, mendoakan ya. Kalau orang ini bisa diajak doa sepakat, Pak, Bapak dan Ibu, kita sepakat doa bahwa apa? Iblis tidak bisa mencuri, membunuh dan membinasakan di dalam hidup Bapak dan Ibu. Ya, kalau perlu nanti kalau ada waktunya, kalau memangnya cocok ya berikan berikan keterangan, berikan istilahnya penjelasan. Karena orang itu kadang-kadang istilahnya imun timbul karena pendengaran. Mungkin mereka ini perlu kesaksian dulu bahwa apa? Oh ini nih pijakan kuasa gelap. Ya mungkin saya kesaksiannya apa ya? Mungkin kesaksian dikit lah. Ya, saya kan beberapa bulan ini cerita dengan Bu Eva ya, saya ini ke tempat tertentu, ini pijakan dari roh pembinasa keji ya. Ya cuma roh pembinasa keji kan itu bergeraknya seperti serigala ya, nabi palsu ya, bisa menyamar seperti domba. Nah, karena bisa menyamar seperti domba, saya nggak mau sebutkan lah terlalu detail. Nah jadi gini Bapak dan Ibu, ya intinya ya ketika saya mulai melakukan bagian saya, ada yang Tuhan kerjakan. Misalnya apa? Nih saya doa keliling di satu ruko nih, ternyata beberapa waktu kemudian ada undangan untuk apa? Untuk mendoakan, memberkati ruko itu. Ya, ketika saya doakan, katanya omset bisnisnya meroket. Ya, bukan bisnis yang itu ya, tapi di bawahnya itu ada bisnis yang jualan minuman gitu. Ya, kemarin juga saya dapat berkat. Ya, berkat apa? Ya terkait dari orang-orang yang kerja di situ, tinggal di situ. Ya dikirim, diminta datang, terus ketemu karena dikasih berkat ya, karena saya mau pergi ke bangsa-bangsa Bapak Ibu. Berkat bukan buat foya-foya ya, bukan buat saya enak-enakan ya, tapi saya menyelesaikan tugas ya, untuk tugas berikutnya ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya, supaya imannya terbangun bahwa apa? Kalau nyimpen patung-patung, nah ini ada dampaknya apa? Kesaksiannya apa ya? Firman Tuhan berkata bahwa apa? Carilah pengajaran, carilah kesaksian. Kita juga sama ya, kita mengajarkan, membangun iman dasarnya dari firman Tuhan, tapi juga membagikan kesaksian-kesaksian. Firman Tuhan berkata apa? Ada binatang, ada patungnya
ya, ada bilangannya ya. Jadi patung itu merupakan pijakan daripada kuasa-kuasa gelap juga yang harus perlu kita habisi. Ya, tetapi kalau orangnya belum mau, ya daripada nanti kita lakukan, nanti mereka kecewa jadi ribut gitu. Lebih baik kita bangun pengertian mereka supaya mereka melakukan dengan iman. Ya, oke. Semoga menjawab kepada Ibu Eva. Ya, terima kasih Bu Eva. Saya dulu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Oke, thank you Bu Lili. Saya juga memang saya di rumah saya juga memang di rumah papa saya ya. Papa saya tuh seniman, jadi dia bikin patung naga, Pak. Jadi di bawahnya kolam ikan, jadi dia bikin akuarium itu di atasnya naga. Makanya kadang-kadang papa saya ini sekarang sakit, ada benjolan di sini. Jadi saya udah bilang sama papa saya juga, tapi itu hancurkan lah ya. Waktu itu dia masih bilang, ini kan papi punya dia merasa dia punya kreativitas, maksudnya jadi sayang gitu loh Pak. Jadi saya bilang nih, sakit penyakitnya kan di sini ada benjolan, memang dia ada tumor lidah, dan di sini sekarang ada benjolan di leher, jadi mau dioperasi. Dan saya bilang patungnya itu harus dulu, maksudnya akuarium, dia berupa akuarium, di atasnya naga. Dan itu besar banget, kepala naga sama semua badannya. Aduh, saya kadang-kadang saya kesana, saya doain. Apakah itu harus dihancurkan dulu, Pak? Maksudnya akuarium itu dipindahkan atau dihancurkan gitu? Ya, saya jawab ya Bu. Jadi gini, menurut pengalaman saya, pengertian saya, yang pertama itu bukan patungnya dulu, tapi rohnya dulu, spiritnya. Ya, jadi kan istilahnya ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi rohnya itu yang kita habisi dulu sampai roh naganya itu mundur. Kita habisi apa? Ada ikatan-ikatan yang membelenggu orang itu. Ya, jadi memang istilahnya saya juga udah kenal Tuhan 20 tahun ya, ayah ibu saya yang nggak langsung kenal Tuhan gitu loh ya. Lebih baik apa? Lebih baik kita ini mengasihi, bersaksi supaya apa? Supaya ayah daripada Bu Eva itu bisa melihat kebaikan Tuhan dan hatinya dilembutkan dan mau menerima kebenaran ya. Tetapi kalau belum gimana? Ya datang ke hadapan Tuhan, mintakan ampun ya, patah-patahkan kutuk keturunan. Doa misalnya sebut namanya 3 kali sehari ya. Kalau perlu nanti pelajarilah buku Sidang Ilahi ya. Dan tengah hadapan Tuhan, minta supaya kutuknya dibebaskan. Atau gini ya, saya ajak kita doa sebentar ya. Doa sebentar ini bukan, artinya saya coba memberikan contoh aja ya. Saya pelajari ini dari hamba Tuhan yang melakukan hal ini. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama anakmu Yeshua HaMashiach, kami menghadap ke hadapan hadiratmu dan kami minta supaya kami diizinkan masuk ke ruangan sidang ilahi. Dan di ruangan sidang ilahi, kami minta Tuhan, sekali lagi supaya darahmu membenarkan, darahmu menguduskan. Hamba mintakan ampun Tuhan, untuk segala dosa pelanggaran, terutama dari Papa, daripada Bu Eva Margareta, yang telah mungkin terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Ada kutuk-kutuk nenek moyang, perjanjian dengan maut dan kuasa gelap. Setiap ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi, kami datang ke hadapanmu, kami akui, kami mintakan ampun, kami percaya darahmu sudah cukup. Darahmu membebaskan, darahmu melepaskan, dan biar kuasa darahmu itu diaktifkan, mematahkan segala belenggu, segala ikatan, segala pengaruh daripada patung-patung berhala, patung-patung naga, dan roh naganya itu kami potong, kami habisi, kami ikat, kami lempar ke jurang maut, sesuai Yesaya 27 ayat 1, di mana ada pedang Tuhan yang kuat dan besar menghabisi ular itu, menebas ular itu. Sesuai Wahyu 12 ayat 11, kami mengalahkan iblis dengan perkataan, dengan darah anak domba. Kami sudah akui kesalahan kami, dengan perkataan kesaksian kami katakan kami adalah ciptaan baru. Demikian pula ayah daripada Ibu Eva Margareta adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan karena kami tidak mengasihi nyawa kami sampai ke dalam maut, biar Bu Eva diberikan anugerah sehingga dia dapat mengasihi, hatinya ayahnya dilembutkan, dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bisa menjadi saksi kepulang kepadamu. Tapi kami juga tahu Tuhan, ada kehendak bebas, sebagaimana 2 orang penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus tetap punya kehendak bebas. Tapi kami minta Tuhan, sesuai firman Tuhan yang berkata,
Bagi yang ragu-ragu, rampas mereka dari api neraka. Maka kami berkata, biar jiwanya dirampas, diselamatkan. Jiwa ayah dari Papa Bu Eva dirampas dan diselamatkan. Firman berkata bahwa jika engkau ditinggikan, engkau yang menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sesuai kisah para rasul 16, jika satu orang percaya kepada Tuhan, seisi keluarganya diselamatkan. Hamba berdoa, hamba minta kemurahan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Kita semua yang percaya, sepakat, diberkati, berkata, amin. Ya, kami percaya Tuhan mendengarkan 20-an orang, bahkan ratusan orang, dan itu dampaknya akan berbeda. Karena dilakukan dalam sepakat, firman Tuhan berkata, 2-3 orang minta apa saja, aku akan memberikan. Apalagi kalau 10-100 dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Daniel. Nanti saya akan mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sudah, karena mengingat waktu sudah jam 9, kita akan selesaikan ibadah kita. Ya mungkin yang bisa dilakukan diurapi Bu, diurapi dengan dulu ya. Katakan bahwa dari Yesus menutup bungkus ya patungnya sehingga tidak ada kuasa-kuasa pengaruh yang bukan dari Tuhan. Ya itu, saya kembalikan lagi. Ya, kering sih saya tutup bungkus ini Pak. Saya di 2 device, jadi saya pakai yang ini aja yang udah. Iya, ya ini ada apa? Ada kameranya. So, kalau ini nggak ada kameranya nih kalau dia. Oh, silakan. Oke, terima kasih Pak Daniel Ferry, sungguh memberkati kita hari ini.